saya mau meneruskan materi yang kemarin. Kemarin kita udah sampai apa itu resting potensial, apa itu depolarisasi, apa itu hiperpolarisasi. Nah, sekarang kita bahas ini neurotransmitter di SSP. Kemarin kita udah belajar bahwa neurotransmitter di SSP yang utama itu adalah glutamat gitu ya, sebagai eksitator, dan yang sebagai inhibitorik yang utama adalah GABA, gamma aminobutirat asid atau asam gamma aminobutirat. Nah, tapi sebenarnya di SSP kita itu ada banyak neurotransmitter yang bekerja gitu ya, cuma beda tempat. Contoh misalnya asetilkolin, itu semua di semua level di badan sel. Nah, yang mau kita bahas adalah terkait dengan reseptor dari neurotransmitter ini. Nah, ini sebenarnya materi farmakologi gitu ya, tapi supaya nyambung, supaya pemahamannya mudah, jadi saya tampilkan ini. Misal contohnya asetilkolin gitu ya. Ini ada di semua badan sel, di sel saraf pusat kita. Ini untuk hubungan panjang dan pendek, maksudnya panjang dan pendek itu bisa untuk di sekitaran sistem saraf pusat atau yang lebih jauh gitu ya, ke sistem organ. Nah, reseptornya itu adalah muskarinik namanya. Ini reseptor ya. Nah, kalau misalnya setelah titik 2 itu dinamakan agonis. Agonis itu adalah senyawa atau obat-obatan atau ligan yang dapat mengikat reseptor ini. Misalnya gini ya, neurotransmitter yang ada di sistem saraf pusat kita, di susunan saraf pusat kita, contohnya adalah asetilkolin. Nah, kalau di SSP dia akan mengikat di reseptor yang tadi kalian lihat di video gitu ya. Setelah neurotransmitternya itu terdegradasi dari vesikel, kan kemudian keluar melalui celah sinaptik. Nah, setelah keluar dari celah sinaptik, dia akan berikatan dengan reseptor untuk membuka pintu atau kanal gitu ya. Nah, di pasca sinaptik yang di reseptor itu, reseptornya bukan hanya satu, tapi ada banyak gitu di membran, di permukaan membran dari neuron yang di dendrit gitu ya. Itu bukan hanya ada satu reseptor, misalnya reseptor glutamat atau reseptor GABA gitu. Tapi di sepanjang itu ada berbagai macam reseptor. Nah, reseptor-reseptor itu akan bekerja kalau senyawa yang mengikatnya itu cocok gitu ya, seperti lubang kunci dengan anak kuncinya. Kalau misalnya dia cocok, maka pintunya akan terbuka gitu ya. Ibaratnya itu sebagai kunci gitu ya. Nah, asetilkolin ini akan mengikat reseptor muskarinik atau M1 gitu ya. Jadi muskarinik itu ada tipenya, ada M1, ada M2 dan seterusnya. Sedangkan senyawa yang sifatnya sama seperti asetilkolin itu adalah muskarin. Muskarin ini sebenarnya obat-obatan gitu ya. Dia akan mengikat reseptor muskarinik dan bekerja seperti asetilkolin. Jadi dia akan menghantarkan transmitter atau mengantarkan impuls persarafan. Nah, kemudian berikutnya ada di sinaps sel Renshaw motoneuron. Itu disebut sebagai nikotinignoia. Untuk reseptor asetilkolin ini dibagi dua ya, ada muskarinik, ada nikotinik. Nanti kita akan bahas di sistem saraf otonom untuk lebih jelasnya. Nah, nikotinik ini selain asetilkolin yang bisa mengikat, senyawanya adalah nikotin. Jadi kalau orang-orang yang ngerokok itu bukan hanya mengikat di paru-paru yang menyebabkan terjadinya bronkokonstriksi, tapi dia juga bisa berdifusi melewati sawar darah otak. Kemudian dia akan mengikat reseptor nikotinik namanya. Kan di rokok itu ada nikotin ya. Jadi orang-orang yang ngerokok itu kenapa nggak bisa berhenti ya karena nikotinnya itu banyak ada di dalam konsentrasinya dalam tubuhnya.
Kalau misalnya dia secara terus-menerus distimulasi, maka akan ketagihan gitu ya. Ada awalnya nyoba 1 batang, kemudian 2 batang, kemudian setengah bungkus, lama-lama 1 bungkus sehari. Itu namanya ada apa ya namanya, desensitisasi reseptor. Jadi nggak cukup hanya dengan dosis rendah, tapi dia butuh dosis yang lebih tinggi gitu ya. Jadi orang ngerokok tuh kenapa susah diberhentiin ya karena ini, karena ada reseptornya di sistem saraf pusat. Kalau dia mau benar-benar berhenti ya mesti diturunkan gitu ya, secara pelan-pelan. Misalnya dia awalnya 1 hari itu 1 bungkus, nah mulai pelan-pelan setengah bungkus, kemudian seperempat, kemudian lama-lama sehari cuma 1 bungkus, lama-lama dia berhenti ngerokok gitu ya. Jadi memang bertahap untuk orang-orang yang kecanduan merokok. Nah, di sebelahnya ini adalah antagonis reseptor. Antagonis reseptor itu artinya yang melawan efek asetilkolin. Jadi dia bisa tergantung ya, antagonisnya itu sifatnya antagonis yang apa sih namanya, kompetitif gitu ya. Artinya dia mengikat reseptor muskarinik sehingga memblok asetilkolin untuk tidak berikatan dengan ini. Jadi misalnya ya atropin itu mengikat reseptor muskarinik. Jadi asetilkolin ini nggak bisa berikatan dengan ini. Itu namanya antagonis kompetitif. Nah, mekanisme dari asetilkolin ketika dia berikatan dengan reseptor muskarinik yang ada di sistem saraf pusat, bersifat sebagai eksitatorik. Dia menurunkan hantaran K+, gitu ya. Menurunkan hantaran K+, kemudian menaikkan IP3 dan DAG. Kemudian berikutnya, jadi bacanya gitu ya, dia mekanismenya eksitatorik. Nah, kalau misalnya dia berikatan dengan M2, muskarinik 2, dia bersifat sebagai inhibitorik. Dia meningkatkan hantaran K+. Tadi kan kita ingat ya, kalau misalnya K+ lebih banyak masuk, berarti potensi untuk terjadinya resting potensial itu lebih besar ya. Jadi resting potensial ke arah lebih negatif. Kecuali kalau misalnya hantaran Na+ yang dia tingkatkan ya. Kemudian dia menurunkan CAMP, cyclic aminophosphate gitu ya, menurunkan hantaran CAMP. Nah, CAMP ini kalau misalnya di paru-paru dia kalau nggak salah dia sifatnya eksitatorik. Nah, ternyata di sistem saraf pusat juga sifatnya adalah eksitatorik. Makanya dia turun, maka mengakibatkan terjadinya inhibitorik gitu ya. Kemudian transmitter berikutnya yaitu dopamin. Ini kita masih bicara sistem saraf pusat, baru nanti kita melangkah ke sistem saraf otonom. Dopamin itu ada di semua di semua level di badan sel saraf kita. Kemudian untuk koneksi pendek, sedang maupun panjang. Nah, tipenya itu ada, subtipenya ada D1 dan D2. Nah, kalau D1 belum ada agonisnya, ya agonisnya dopamin gitu ya kalau D1. Nah, dopamin ini ada dopamin eksternal atau obat-obatan yang isinya dopamin itu ada gitu ya. Jadi dopamin sintetis itu ada isinya dopamin. Kalau D1 ya agonisnya ya dopamin gitu. Obatnya ya dopamin. Kalau misalnya orang-orang yang henti jantung, atau misalnya dia koma gitu ya, atau misalnya diberikan anestesi terlalu dalam, dia akan diberikan obat-obatan seperti dopamin, dobutamin gitu ya, sama epinefrin. Itu obat-obat life saving ya. Kemudian berikutnya reseptor D2. D2 ini agonisnya adalah bromokriptin. Ini obat-obatan ya, obat-obatan bromokriptin, baclofen, muskimol, kemudian taurin, beta-alanin, itu LSD gitu ya, listergidat, itu semuanya adalah contoh obat-obatan. Nah, ini adalah antagonisnya. Antagonisnya itu yang melawan efek dari agonis
subtipe reseptor yang tertera di depan kalian. Kemudian gitu ya cara bacanya. Saya sebutin aja neurotransmitternya ada asetilkolin. Selain neurotransmitter utama yang eksitatorik, ini ya lihat eksitatorik, meningkatkan hantaran kation. Kation itu tadi sodium, sodium itu natrium, kemudian potasium itu kalium. Tadi kan di video disebutnya potasium dan sodium. Sodium itu ya natrium. Kemudian potasium itu ya kalium. Itu meningkatkan hantaran kation, terutama Ca2+, ya. Glutamat dan GABA itu neurotransmitter utama di SSP. Cuma ada neurotransmitter lain seperti dopamin, kemudian glisin, kemudian serotonin atau 5-HT gitu ya. Kalau kalian nanti lihat ada tulisan 5-HT berarti itu adalah singkatan dari 5-hidroksitriptamin atau kita sebutnya serotonin ya. Nah, serotonin ini ada 5-HT1A, 5-HT2A dan seterusnya. Kemudian next. Ada norepinefrin. Dia khusus ada di pons dan batang otak. Jadi nggak semua di badan sel neuron yang ada di otak kita tuh ada norepinefrin, tapi dia hanya ada di pons dan hanya ada di batang otak. Nah, norepinefrin ini atau noradrenalin gitu ya, itu sinonimnya ya. Epinefrin itu sinonimnya adalah adrenalin. Norepinefrin itu subtipenya ada 4. Ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 ya. Nah, ini posisinya beda-beda. Biasanya beta 2 itu adanya di paru-paru. Kalau beta 1 itu adanya di jantung gitu ya. Alfa 2 itu adanya di pembuluh darah, seingat saya ya. Karena ini obatnya klonidin, ini obat untuk antihipertensi. Kemudian phenylephrine itu ada di SSP. Kemudian beta 1 itu obatnya dobutamin itu ada di kardiovaskular. Beta 2 itu di paru-paru karena obatnya yang bekerja adalah albuterol. Ini albuterol itu sinonimnya salbutamol ya. Kemudian ada histamin. Ya, histamin itu salah satu mediator inflamasi. Jadi ada yang namanya obat antihistamin. Antihistamin gitu ya. Ada yang namanya obat antihistamin. Nah, antihistamin berarti apa? Berarti memblok histamin. Nah, kalau misalnya dia masuk ke dalam SSP kita, kalau kamu minum obat antihistamin itu kan efek sampingnya mengantuk kan, ya kan? Kenapa demikian? Karena sebenarnya histamin itu sifatnya adalah eksitatorik, membuat kita menjadi segar gitu ya, matanya on terus, awas gitu ya. Awas tuh maksudnya dia sadar di lingkungan sekitarnya gitu ya. Kemudian dia itu intinya sadar gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu minum antihistamin, dia memblok histamin berikatan dengan reseptornya, itu yang terjadi efek eksitatoriknya akan menurun. Artinya apa? Ya, efek sampingnya mengantuk. Coba kamu lihat ya. Obat antihistamin itu efek sampingnya itu mengantuk. Jadi tidak disarankan meminum obat antihistamin ketika kamu sedang mengoperasikan mesin, kemudian mengemudi gitu ya. Mengemudi kendaraan, atau pada saat mau ujian gitu. Misalnya kamu gatal-gatal terus mau ujian minum antihistamin yang non spesifik, ya siap-siap ngantuk. Itu ngantuknya ya ngantuk parah gitu ya. Makanya di situ tertera peringatannya, dilarang mengemudikan atau mengoperasikan mesin ketika minum obat antihistamin. Ada beberapa obat antihistamin yang menyebabkan kantuk, tapi dikembangkan obat antihistamin yang itu anti kantuk gitu ya. Jadi reseptornya yang diblok itu berbeda. Nah, histamin itu ada 3 subtipe, ada H1, H2 dan H3. Kemudian ada peptida opioid,
kemudian ada tachykinin, kemudian ada endokannabinoid, ya. Opioid tuh kayak obat-obat buat apa sih, dari opium gitu ya, dari tanaman opium itu reseptornya ada di SSP kita. Nah ini yang tadi saya jelaskan. Jadi di sel neuron pasca sinaptik, ya, ini kan celah sinaptik, yang ini adalah sinaptik, ini sinaptik, ini presinaptik, ini celah sinaptik, ini pasca sinaptik. Yang tadi saya bilang itu tidak hanya satu reseptor atau satu kanal. Ini ada banyak kanalnya ya, ada mGlur gitu ya. Kemudian mGlur tuh saya lupa ya. Metabotropik glutamin reseptor kalau nggak salah. mGlur itu. Kemudian AMPAR ini ada di pelajaran mata kuliah farmakologi molekular ya. AMPAR tuh ini di sini ada ya keterangannya, tapi nggak ada kepanjangannya. Intinya R itu adalah reseptor ya. R itu reseptor, AMPAR itu R-nya reseptor, mGlur itu R-nya reseptor. Ada reseptor AMPA, ada reseptor NMDA. Nah ini kalau kalian nanti belajar di farmakologi molekular itu tipe persinyalannya berbeda, dan neurotransmitter atau ligannya yang bekerja itu juga berbeda, gitu ya. Jadi glutamat itu kalau nggak salah bekerja di sini, mGlur ya kalau nggak salah. Bentar saya lihat dulu. Ya kalau nggak salah dia kerjanya di sini ya, di mGlur. Oke, ini udah selesai reviewnya atau... Nah ini nanti kalian juga bisa baca ya terkait dengan reseptor. Ini juga materi yang dari farmakologi molekular. Saya pindahkan sedikit ke sini. Nanti kalian bisa baca. Nah kita masuk ke obat-obatannya ya. Maksudnya biar pemahamannya menyeluruh. Obat-obat yang bekerja di reseptor GABA A, ya, gamma aminobutyrat acid A, yaitu golongan benzodiazepin dan barbiturat. Dia tidak menggantikan neurotransmitter GABA, tapi dia memperkuat efek dari GABA gitu ya. Jadi dia sinergistik bekerjanya. Terus apa akibatnya? Akibatnya ya inhibitoriknya akan lebih besar. Jadi kalau minum benzodiazepin ya bawaannya ngantuk gitu ya. Kan namanya juga obat antidepresan atau hipnotik gitu ya. Kemudian nah ini dia yang kemarin juga sudah saya jelaskan. Jadi GABA itu reseptornya di sini. Kemudian kita tambahkan benzodiazepin, itu memperkuat efek GABA. Jadi ini kanalnya akan terbuka terus. Ingat ya, kalau misalnya ion Cl- atau ion yang muatannya negatif masuk ke dalam intraselular, maka yang terjadi adalah hiperpolarisasi, atau akibatnya akan mengaktifkan inhibitorik gitu ya. Makanya efeknya sedasi, hipnosis, kemudian anestesi, dan anti epilepsi atau anti kejang. Nah kalau misalnya yang masuk kebanyakan adalah ion positif, terus ininya kebuka terus, ya yang terjadi apa? Ya kejang-kejang gitu ya. Makanya di situ setelah dia terdepolarisasi, maka ada resting potensial, baru repolarisasi lagi, begitu seterusnya. Kalau misalnya dia terbuka terus, maka yang terjadi penerusan kelistrikan impuls saraf yang secara terus-menerus, akibatnya apa? Ya kejang-kejang gitu ya. Nah epilepsi itu terjadi karena hal tersebut, dan itu terjadi di sistem saraf pusat. Nah ini kalian nanti bisa lihat obat-obatan yang bekerja. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sistem saraf otonom? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Oke, kita lanjut.
Kalau mau tanya silakan dicatat dulu, nanti boleh kalian tanyakan setelah selesai kuliah. Oke, kita masuk ke sistem saraf otonom. Kemarin kita udah belajar secara fungsional. Kakak bisa jalan sendiri itu. Kakak nggak mau pakai YouTube. Secara fungsional, teman-teman kita sudah belajar secara struktural dan secara fungsional. Kalau secara struktural ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi atau perifer. Kalau secara fungsional ada yang otonom, ada yang somatik, ya. Baik motorik maupun sensorik itu kedua-duanya dipengaruhi atau ada serabut saraf otonom dan ada serabut saraf somatik. Nah, tapi kita akan bahas sistem saraf motoriknya aja. Cuma fokusnya adalah sensorik maupun motorik itu dua-duanya ada serabut otonom maupun somatik, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas fokus di sistem saraf motorik atau FRM. Secara fungsional ada dua subdivisi, yaitu otonomik dan somatik. Di mana bedanya? Bedanya adalah otonomik itu yang berkaitan dengan kegiatan involunteer, yaitu biasanya yang mempersarafi organ-organ yang viscera. Di awal kita udah berulang-ulang membahas organ-organ yang viscera atau yang berongga, bukan organ-organ yang padat kayak otot, kemudian tulang itu kan padat. Kalau yang berongga itu kan kayak gastrointestinal, kemudian kardiovaskular gitu ya. Itu yang dinamakan berongga atau viscera. Itu yang mengatur biasanya adalah sistem saraf otonomik. Dia akan mengatur curah jantung atau cardiac output, kemudian ada aliran darah, kemudian ada pencernaan, GI tract. Kemudian sistem saraf somatik bedanya dia bisa mengatur gerakan, kan gerakan itu kan disadari gitu ya. Kemudian pernafasan juga bisa kita atur, walaupun kalau kita nggak atur juga dia ada sistem saraf otonom yang mempersarafi. Tapi pernafasan itu bisa kita atur. Ada sistem saraf somatik yang mempersarafi di organ pernafasan. Kemudian postur tubuh terkait dengan muskuloskeletal. Itu biasanya yang mempersarafi adalah somatik atau yang bisa kita kontrol. Nah, neurotransmitternya, preganglioniknya itu adalah kolinergik. Kolinergik ya. Oh iya, saya lupa. Sebelum kita masuk, ini kalian perlu pahami istilah-istilah yang ada di depan. Pertama ada kolinoseptor, itu berarti asetilkolin gitu ya. Reseptor asetilkolin. Kemudian adrenoseptor itu berarti reseptor adrenalin. Kalau mimetik berarti menstimulasi. Kalau litik berarti melisiskan gitu ya, atau mencegah. Simpatolitik itu mencegah saraf simpatis bekerja. Itu maksudnya ya. Kalau mimetik menstimulasi. Kalau inhibitor kolinesterase berarti penghambat enzim kolinesterase gitu ya. Kalau ada se-nya belakangnya berarti enzim. Nah, kemudian ada katekolamin. Katekolamin itu adalah sekelompok hormon yang memiliki gugus katekol yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Nah, ini adalah turunan dari tirosin. Fenilalanin yang terhidroksilasi oleh enzim fenilalanin hidroksilase diedarkan ke neuron tertentu dan dikonversi menjadi L-dopa gitu ya. L-dopa itu mirip-mirip kayak dopamin. Kemudian ada dopamin, kemudian ada noradrenalin, dan terakhir menjadi adrenalin. Jadi katekolamin itu sekelompok hormon yang sebenarnya bekerja sebagai eksitatorik seperti L-dopa, dopamin,
noradrenalin dan adrenalin gitu ya. Kemudian kalau acetylcholine itu neurotransmitternya, senyawanya, kelompok senyawanya adalah asetylkolin, metakolin, karbakol, dan betanekol. Nah, sekarang kita balik lagi ke pembagian otonom dan somatik. Nah, sistem saraf otonom itu dibagi dua. Ya, ada simpatis, ada parasimpatis. Perlu diingat, simpatis dan parasimpatis itu penyebutan anatomik. Tadi kita udah pelajari di video atau kita pelajari kemarin gitu ya. Secara fungsional, sistem simpatis dan parasimpatis itu adalah penyebutan anatomik. Kalau simpatis dia keluar dari torakolumbal, nih ya. Preganglionnya berasal dari saraf spinalis, torakalis, dan lumbalis. Disebut sebagai torakolumbal. Jadi dari tulang belakang yang menjalar dari tulang belakang. Kalau parasimpatis secara anatomis dia keluar dari kranialis atau disebut sebagai kraniosakral. Kemarin kita udah bahas juga dan sudah saya tampilkan gambarnya gitu ya. Jadi dia percabangannya tidak keluar melalui spine atau melalui tulang belakang, tapi langsung keluar dari kraniosakral, dari tengkorak langsung keluar, kemudian mempersarafi ke area-area organ yang dituju. Tidak bergantung pada jenis neurotransmitter atau efeknya, yaitu eksitatorik maupun inhibitorik. Cuma kebanyakan simpatis itu eksitatorik, parasimpatis itu inhibitorik, tapi tidak selalu, ingat ya. Tapi tidak selalu. Nanti kita lihat. Gampangnya seperti itu gitu ya. Gampangnya seperti itu, tapi tidak selalu. Makanya di sini disebut tidak bergantung pada jenis neurotransmitter atau efek eksitatorik atau inhibitoriknya. Ini ya. Contohnya simpatis versus parasimpatis. Ini adalah ganglion, Ganglion ini preganglion, ini pasca ganglion. Nah, kalau simpatis itu keluar dari sini, preganglionnya, torakolumbal. Kalau parasimpatis dia keluar dari kraniosakral, gitu ya. Ini langsung keluar dari tengkorak, kemudian dia mempersarafi organ yang dituju. Biasanya simpatis itu efeknya akan berlawanan dengan parasimpatis. Biasanya, tapi tidak selalu, ingat ya. Karena ada yang bekerja berbarengan simpatis maupun parasimpatis. Tapi biasanya dia akan berlawanan kerjanya. Misalnya simpatis itu yang mempersarafi organ mata, itu akan mendilatasi pupil. Tapi kalau parasimpatis dia akan mengkonstriksi pupil, gitu ya. Jadi ya kan nggak mungkin terus menerus dia akan berdilatasi pupilnya. Berdilatasi pupil kan pada saat cahaya itu sangat sedikit, sangat minim. Sedangkan untuk memantulkan suatu benda, mengolah informasi suatu benda, itu butuh cahaya yang banyak masuk ke dalam otak kita untuk diolah dimensinya. Nah, supaya cahayanya lebih banyak masuk, maka terjadi dilatasi pupil. Kalau misalnya cahayanya terlalu banyak, ya kalau terlalu banyak masuk maka akan merusak lensa dan persarafan. Makanya terjadi konstriksi gitu ya pupil. Nah, ini secara kerja dia akan berlawanan antara simpatis maupun parasimpatis. Kemudian di organ ini di kelenjar saliva. Kalau simpatis dia akan menghambat salivasi atau pengeluaran air liur. Kalau parasimpatis dia malah menstimulasi pengeluaran saliva atau air liur. Jadi berlawanan kerjanya, tapi yang tadi saya sebutkan dia tidak berdasarkan kerja. Apakah simpatis itu identik dengan eksitatorik, parasimpatis itu identik dengan inhibitorik. Jadi nggak selalu gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di paru-paru. Gitu ya. Kalau di paru-paru, padahal neurotransmitter
atau reseptor yang ada di paru-paru. Ini ya, mana dia paru-paru? Ini dia. Ini lihat ya, simpatis. Simpatis itu identik sebenarnya dengan adrenalin atau adrenergic. Kalau di paru-paru, adrenalin itu dia berikatan dengan reseptor beta 2. Berikatan dengan reseptor beta 2. Di paru-paru gitu ya, di bronkus, maka akan terjadi relaksasi bronkus. Nah, kalau misalnya adrenalin atau epinefrin yang dikeluarkan oleh sistem saraf simpatis, neurotransmitternya, ketika berikatan dengan reseptor beta 2 di paru-paru, itu dia akan menyebabkan relaksasi. Tapi kalau di jantung maupun di pembuluh darah, ini nggak ada pembuluh darah ya, maupun di pembuluh darah, itu justru dia akan menyebabkan terjadinya, kalau di jantung itu akselerasi atau peningkatan kerja jantung. Kalau ini kan malah relaksasi, kalau ini peningkatan kerja. Nah, kalau di pembuluh darah itu menyebabkan terjadinya konstriksi. Jadi kebalikannya dengan paru-paru. Padahal neurotransmitternya sama. Gitu ya. Neurotransmitter pasca ganglionnya. Pasca ganglion ya. Pasca ganglion itu artinya neurotransmitter yang berikatan di organnya. Gitu ya. Jadi ada neurotransmitter preganglion, kemudian diteruskan impulsnya. Nah, nanti di sini di terminal N-terminal aksonnya ini, itu dia akan mengeluarkan neurotransmitter yang akan bekerja di organ target gitu. Jadi beda ya antara neurotransmitter pasca ganglion dengan neurotransmitter preganglion. Kalau di paru-paru adrenalin itu relaksasi. Coba kita lihat di simpatis gitu ya. Di parasimpatis. Nah, parasimpatis justru yang bekerja, dia akan menyebabkan terjadinya konstriksi bronkus. Ya, terjadi konstriksi bronkus. Kalau di paru-paru di jantung dia akan menghambat kerja jantung. Ya. Jadi simpatis dan parasimpatis itu biasanya kerjanya atau efeknya itu akan berlawanan. Tapi nggak selalu. Kadang parasimpatis dan simpatis di beberapa organ dia bekerja bersama-sama atau kerjanya itu sama. Ya. Ini salah satu contoh. Itu bedanya. Nah, yang perlu kalian pahami antara parasimpatis dengan simpatis itu biasanya neurotransmitter pasca ganglionnya itu berbeda. Simpatis itu biasanya neurotransmitternya biasanya tapi tidak selalu itu adalah adrenalin. Kalau parasimpatis itu biasanya adalah asetilkolin tapi tidak selalu ya. Oke, next kita lanjut. Ini yang lebih lengkap sebenarnya ya. Jadi misal contohnya untuk torakolumbal atau parasimpatis yang keluar dari T1 ya, ini kan ada C1 itu cervical, kemudian T itu toraks gitu ya, L itu ada lumbar gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian lihat di buku-buku anatomi itu ada C, ada T, ada L, ada C1 sampai 7 itu pembagian region-region dari torakolumbal. Nah, biasanya kalau misalnya yang keluar dari torakolumbal itu akan mempersarafi organ terdekat. Contohnya nih ya, kalau toraks 1 dia akan mempersarafi atau menginervasi jantung dan paru-paru. Kemudian ke bawah dikit dia akan mempersarafi organ gastrointestinal. Kemudian kalau lumbar ke bawah itu mempersarafi sistem reproduksi, kemudian mempersarafi ke ekstremitas bagian bawah atau kaki ya.
Nah, kalau bedanya di mana? Kalau si simpatis itu preganglionnya itu lebih panjang dibandingkan parasimpatis gitu ya. Jadi parasimpatis itu yang preganglionnya itu lebih pendek, tapi yang lebih panjang itu pasca ganglion. Jadi kalian lihat di sini ya, simpatis maupun parasimpatis itu akan menginervasi di organ yang sama. Makanya kerjanya bisa berlawanan. Jadi kalau misalnya di T1 dia menginervasi di jantung, maka di kraniosakral itu juga akan menginervasi ke jantung. Gitu ya. Sama kayak kabel telepon atau kabel untuk wifi gitu ya. Dia akan menempel kabelnya di suatu organ. Kalau misalnya ini bersifat sebagai eksitatorik, dia menstimulasi kinerja jantung. Kalau parasimpatis, dia akan menghambat kinerja jantung. Contohnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya gini, kalau misalnya kalian lari gitu ya. Kalau kalian lari itu kan butuh energi yang banyak. Nah, butuh energi yang banyak itu asalnya dari mana? Suplai darah. Suplai darah itu membawa oksigen dan makronutrien yang dibutuhkan oleh jantung untuk bekerja lebih cepat gitu ya. Maka itu akan distimulasi oleh simpatis. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah berhenti lari, istirahat, kan nggak mungkin dia detak jantungnya itu secepat pada saat kalian lari gitu ya. Karena kenapa? Karena suplai darah, oksigen dan makanan itu sudah tidak dibutuhkan lebih banyak pada saat istirahat gitu ya. Jadi normal-normal aja. Maka yang menghambat adalah, yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatis gitu ya. Jadi kalau ini dia akan bekerja pada saat kita kerja keras, pada saat lari, begitu istirahat dia akan dihambat oleh sistem saraf parasimpatis. Jadi mengistirahatkan gitu ya, atau mengembalikan organ itu bekerja pada saat normal gitu. Jadi mekanismenya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kayaknya udah ngerti semua ya. Kita masuk ke bagaimana neurotransmitter bekerja di sistem saraf simpatis maupun parasimpatis. Simpatis maupun parasimpatis itu neurotransmitternya bisa dua-duanya, bisa asetilkolin, bisa adrenalin ya. Kalau asetilkolin disebut sebagai reseptor kolinergik. Kan tadi asetilkolin juga ada di SSP ya. Selain ada di SST, sistem saraf tepi, asetilkolin juga ada di sistem saraf pusat. Nah, bagaimana dia bekerja? Sama seperti glutamat. Penghantaran impuls persarafan, dia sama kerjanya seperti glutamat atau seperti GABA. Intinya ketika ada propagasi potensial listrik, dia akan menyebabkan terjadinya vesikel ini akan terjadi ini nih, menuju ke ujung akson, ujung saraf. Nah, ketika dia menuju ujung ini ya, dia akan mengeluarkan neurotransmitter, yaitu asetilkolin. Asetilkolin itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari asetil koenzim A ditambah dengan kolin, dibantu dengan CAT menjadi ACH. ACH itu asetilkolin. Ya. Kalau tanda negatif berarti menghambat gitu ya. Ini tanda negatif berarti menghambat. Ini obat-obatan yang menghambat. Hemikolinium, kemudian vesamikol, itu adalah obat-obatan yang menghambat produksi asetilkolin.
Nah, produksi asetilkolin itu dihasilkan dari asetil koenzim A ditambah dengan kolin. Nah, kolinnya itu dia hasil dari apa namanya tuh daur ulang gitu ya. Daur ulang dari asetilkolin yang tidak terpakai. Asetilkolin yang tidak terpakai akan didaur ulang, kemudian akan dimasukkan lagi, kemudian akan dihasilkan lagi asetilkolin. Kalau nggak terpakai, dia disimpan di dalam vesikel. Nah, kalau misalnya ada propagasi listrik, kemudian dia akan terjadi fusi ke ujung terminal akson atau ujung saraf, kemudian dia akan mengeluarkan asetilkolin di celah sinaptik. Nah, nanti kemudian dia akan berikatan dengan reseptor kolinnya atau kolinoseptor. Begitu seterusnya. Ya. Selain itu, untuk terjadinya fusi vesikel itu dibantu oleh enzim CA2+ yang masuk melalui saluran kalsium atau kanal kalsium di samping akson ini. Ya. Di samping akson ini. Nah, kalau misalnya dia masuk ke sini, maka dia akan menyebabkan terjadinya fusi. Gitu ya. Nah, kalau udah fusi, asetilkolinnya akan keluar. Nah, ini obat yang menghambat yaitu toksin botulinum. Ya, botulinum toksin. Nah, kalau misalnya dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan berikatan dengan reseptornya yang ada di sistem saraf. Nah, ini adalah sistem persarafan adrenergik atau neurotransmitter yaitu adrenalin atau norepinefrin. Adrenalin itu sinonimnya adalah epinefrin, gitu ya. Ada norepinefrin atau noradrenalin, ada adrenalin. Di mana dia dihasilkan? Dihasilkan dari tirosin, kemudian dengan bantuan tirosin hidroksilase enzim menjadi dopa, dari dopa menjadi dopamin, dari dopamin kemudian dibantu oleh femat, kemudian menjadi norepinefrin disimpan di dalam vesikel. Nah, sama seperti asetilkolin, dia dibantu oleh CA2+ untuk terjadinya fusi. Kalau terjadi fusi sehingga akan mengeluarkan neurotransmitter berupa norepinefrin. Sel pasca sinapnya atau di dendritnya ini itu ada adrenoseptor. Ya, ada adrenoseptor. Nah, ini obat-obatan yang bekerja. Nah, kalau norepinefrinnya udah nggak dipakai, maka dia akan dikembalikan lagi ke akson, gitu ya, direabsorpsi namanya, dengan bantuan norepinefrin transporter. Dia masuk lagi ke dalam akson, kemudian dia akan didaur ulang lagi, kemudian disimpan lagi dalam vesikel. Begitu terus menerus ya prosesnya. Nah, ini obat yang bekerja yaitu kokain atau antidepresan trisiklik, ya. Dia akan menghambat reabsorpsi dari norepinefrin. Kemudian ini reserpin, dia akan menghambat femat untuk mengubah dopamin menjadi norepinefrin. Kalau metirosin ini dia adalah inhibitor tirosin hidroksilase, begitu cara bacanya. Nah, antidepresan ini termasuk seperti contohnya apa ya, saya lupa, fluoxetine kayak gitu-gitu ya, kokain. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan kemarin kan kita udah bahas tentang glutamat dan GABA. Kalau di sini kita bahas tentang secara fungsional simpatis parasimpatis, gitu ya. Nah, simpatis maupun parasimpatis itu dua-duanya neurotransmitternya bisa adrenergik maupun kolinergik. Tapi umumnya simpatis itu pasca ganglionnya adalah adrenergik umumnya ya, nggak selalu. Dan parasimpatis neurotransmitternya pasca ganglion neurotransmitternya adalah kolinergik atau asetilkolin. Gitu. Di pasca ganglion, tapi tidak selalu. Nah, kalau misalnya di preganglion
ada yang neurotransmitternya adalah asetilkolin, ada yang neurotransmitternya adalah adrenalin gitu ya. Jadi tergantung dari organ yang diinervasi atau dipersarafi. Nah, ini contoh dari mekanisme kerja sistem saraf otonom, simpatis maupun parasimpatis. Nah, kebetulan ini adalah terkait dengan tekanan darah gitu ya. Tekanan darah. Ada lengkung umpan balik otonom, ada bagian lengkung umpan balik hormon. Karena pembuluh darah kita itu dipengaruhi, di pembuluh darah kita juga reseptornya banyak gitu ya. Bukan hanya adrenalin, tapi ada reseptor kanal ion CA2+, kemudian ada reseptor hormon aldosteron gitu ya, atau reseptor angiotensin. Nah, kalau kita bicara terkait dengan otonom, berarti pembuluh darahnya sama, cuman reseptornya yang berbeda gitu ya. Reseptornya yang berbeda. Nah, kalau kita berbicara tentang fungsional pada sistem pembuluh darah kita, di kardiovaskular kita, di sistem pembuluh darah perifer terutama, bagaimana dia mempertahankan tahanan perifernya? Ya harus terjadi konstriksi secara terus-menerus. Kalau terjadi dilatasi, akibatnya apa? Tekanan darah itu akan menurun. Nah, kalau tekanan darah menurun, oksigen dan makanan itu tidak akan tersampaikan ke organ-organ target. Nah, kalau tekanan darah menurun, yang akan bekerja keras itu justru jantung gitu ya. Jantung akan berkontraksi lebih cepat gitu ya. Karena curah jantungnya harus dipompa sedemikian besar. Untuk memenuhi lumen-lumen pembuluh darah supaya terisi. Nah, kalau misalnya terus-menerus turun, ya pasiennya bisa meninggal kan. Meninggalnya ya karena tidak tersampaikannya oksigen ke sistem saraf pusat atau ke organ-organ yang dituju, termasuk miokardium atau otot jantung. Makanya dia harus bekerja lebih keras. Makanya orang-orang yang misalnya kecelakaan gitu ya, kemudian kehabisan darah, awal-awal dia kehabisan darah tuh tekanan darah menurun, tapi kontraktilitas jantung itu akan meningkat gitu ya. Nah, karena darahnya udah terlanjur habis, maka ya kontraktilitas jantung akan menurun. Kenapa? Karena sudah tidak dapat suplai oksigen. Karena darahnya udah keluar semua, udah habis gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembuluh darah perifer. Di pembuluh darah perifer itu ada yang mengatur pembuluh darahnya sama, ingat ya, pembuluh darahnya sama, cuma reseptornya berbeda. Nah, karena reseptornya berbeda, maka yang mengatur juga akan berbeda. Kalau reseptornya terkait dengan sistem persarafan, maka dia masuk ke lengkung umpan balik otonom. Kalau yang berkaitan dengan hormonal, maka dia umpan balik hormon gitu ya, karena ini yang mengatur. Nah, kalau sistem saraf otonom simpatis, kalau tanda plus berarti meningkatkan kontraksi, meningkatkan tonus vena, intinya meningkatkan. Nah, kalau sistem saraf otonom parasimpatis di pembuluh darah perifer, justru dia akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi, terjadinya pelebaran pembuluh darah. Kemudian terjadinya penurunan kecepatan jantung gitu ya. Itu bedanya. Nah, kalau misalnya ini tidak adekuat bagaimana? Maka dibantu oleh sistem hormonal. Sistem hormonal itu kalau misalnya dia curah jantungnya menurun, kemudian terjadi dilatasi pembuluh darah, maka tekanan darah itu akan mengeluarkan atau akan menstimulasi ginjal memproduksi renin. Ini hormon ya, renin. Renin akan memproduksi angiotensinogen dan akan dikonversi menjadi angiotensin 1 maupun angiotensin 2. Angiotensinogen 1, 2 kemudian menjadi angiotensin. Nah, angiotensin ini akan menstimulasi aldosteron gitu ya. Nah, aldosteron ini itu menyebabkan terjadinya volume darah yang meningkat. Volume darah meningkat, maka akan terjadi aliran balik vena
dan memenuhi isi sekuncup di curah jantung. Akhirnya curah jantungnya akan meningkat, begitu seterusnya. Jadi ada dua sistem yang ngatur pembuluh darah perifer kita, gitu ya. Kalau ini bermasalah, maka ini akan membantu, gitu ya, membantu dalam pengaturan pembuluh darah perifer. Oke, kita masuk ke senyawa neurotransmitter yang bekerja pada sistem saraf simpatis maupun parasimpatis. Ini neurotransmitter yang ditemukan pada sistem saraf enterik, SSE kita sebutnya. Nah, walaupun ini bagian dari sistem saraf simpatis maupun parasimpatis, tapi dia neurotransmitter yang bekerja tuh agak beda gitu ya dengan organ lain gitu ya. Maka disebut sebagai sistem saraf enterik. Enterik itu gastrointestinal gitu ya. Makanya disebut sebagai senyawa neurotransmitter pada sistem saraf enterik, neuron non-adrenergic dan non-cholinergic. Ada asetilkolin, kemudian ATP, ada CGRP, kemudian ada cholecystokinin, ada dopamin, kemudian ada enkefalin, galanin, GABA, gastrin gitu ya. Kalau di organ lain nggak ada neurotransmitter gastrin releasing peptide, nggak ada. Cuma ada di gastrointestinal gitu ya. Kemudian ada NO, nitrit oksida, kemudian NE, 5-HT, serotonin, kemudian ada VIP, vasoactive intestinal peptide. Nah, kalau tipe reseptor otonom yang utama, tadi kan di sistem saraf simpatis maupun parasimpatis, kedua-dua reseptor itu ada, tergantung organ yang dituju, ya, atau tergantung preganglioniknya. Kalau yang berkaitan dengan asetilkolin berarti disebut reseptor kolinoseptor. Nah, subtipenya ada banyak, tadi kita udah pelajari. Ada muskarinid M1 sampai M5, kemudian ada nikotinik, ada NN, ada NM. Dan ini lokasinya berbeda-beda gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat dan bisa baca bahwa setiap organ itu walaupun neurotransmitternya sama, tapi tipe reseptornya berbeda karena terletak di organ yang berbeda. Contoh kolinoseptor tuh asetilkolin ya, dibagi menjadi dua, muskarinik dan nikotinik. Kayaknya saya ada di sini, bentar. Oh ini, nanti saya jelasin. Reseptor kolinoseptor itu dibagi dua tipe, ada muskarinik, ada nikotinik. Muskarinik itu ada M1 sampai M5. Dan ini tergantung dari organnya gitu ya. Contoh misalnya nih ya, M5 itu adanya di endotel vaskular gitu ya. M5 nggak ada di tempat lain selain vaskular, kemudian pembuluh darah otak dan neuron SSP. Kemudian M3 itu adanya di otot polos dan endotel. Endotel itu biasanya ada di pembuluh darah. Otot polos itu adanya di organ viscera kayak pembuluh darah dan gastrointestinal dan kelenjar eksokrin ya, dan lain-lain. Kemudian nikotinik itu ada dua tipe, ada NN, ada NM ya. Kalau tipe adrenoseptor itu ada alfa 1, alfa 2, beta 1 dan sampai beta 3. Alfa 1, alfa 2 itu ya, itu beda-beda organnya gitu ya. Reseptornya sama-sama alfa, cuma subtipenya berbeda. Karena organnya berbeda gitu ya. Contoh misalnya nih ya. Beta 2 itu adanya di otot polos, otot jantung, kemudian ada di paru-paru. Kalau beta 1 adanya di jantung, kemudian otak, kemudian ada di epitel badan siliaris, kemudian ada di tubulus ginjal.
dan lain-lain. Ya. Jadi intinya reseptor itu walaupun neurotransmitternya sama, misalnya adrenalin, cuma reseptornya berbeda karena beda organ. Ya. Kemudian ada reseptor dopamin. Tadi ada kolinoseptor, ada adrenoseptor, berikutnya ada reseptor dopamin. Reseptor dopamin itu D1 sampai D4. Ini biasanya ada di jantung atau kardiovaskular maupun di SSP atau di otak. Nah, ini langsung aja kita ke organnya biar gampang. Contohnya nih ya, mata atau pembuluh darah deh ya, pembuluh darah. Pembuluh darah itu kalau aktivitas simpatis, dia yang menginervasi kulit maupun pembuluh darah splangnik. Splangnik itu gastrointestinal atau yang ada di area abdomen. Aktivitas simpatisnya itu akan menyebabkan kontraksi, gitu ya. Kontraksi pembuluh darah atau konstriksi pembuluh darah. Tipe reseptornya itu alfa, adrenoseptor alfa. Kalau pembuluh otot rangka, beta 2 itu melemas, gitu ya, atau dilatasi. Kalau alfa justru kontraksi. Nah, kemudian pada jantung, beta 2, beta 1 itu menyebabkan terjadinya akselerasi dan meningkatkan kontraktilitas. Nah, biasanya ini yang bekerja adalah adrenalin hormonnya atau adrenoseptor. Dari mana kita tahu? Ya dari tipe reseptor, gitu ya. Dari tipe reseptor. Tipe reseptor di pasca ganglion. Ingat ya, pasca ganglion. Dari tipe reseptor. Kalau adrenoseptor itu kan tipenya alfa dan beta, gitu ya. Kalau cholinergic itu tipe reseptornya muskarinik dan nikotinik. Gitu. Jadi itu kita taunya dari tipe reseptor. Ini kan berlainan ya, berlainan mekanisme kerjanya atau aktivitasnya. Kalau di jantung, ketika berikatan dengan adrenoseptor atau adrenalin, maka meningkatkan kontraktilitas dan akselerasi nodus sinoatrium. Tapi kalau dia berikatan dengan muskarinik, makanya ada namanya racun muskarin gitu ya. Racun muskarin tuh dia menyerang sistem persarafan, memblok muskarinik. Bukan memblok, meningkatkan kerja muskarinik. Nah, kenapa bisa meninggal kalau terkena racun muskarin atau gas muskarin atau gas sarin gitu ya? Karena dia menyebabkan terjadi deselerasi nodus sinoatrium atau mengurangi kontraktilitas jantung. Ya pasiennya bisa meninggal gitu ya. Karena suplai darahnya itu akan berkurang. Kemudian berikutnya ada di saluran cerna. Itu otot polos dinding dan sphincter. Tadi saya bilang simpatis itu walaupun kebanyakan dia kerjanya adalah eksitatorik tapi tidak selalu. Nah, ini terbukti bahwa di otot polos dinding saluran cerna, kalau reseptornya alfa 2 dan beta 2 itu justru melemas gitu ya. Melemas. Nah, justru yang mengkontraksi adalah dari sistem saraf parasimpatisnya. Nah, kemudian ada di organ kulit juga, kemudian di fungsi metabolik dan lain-lain. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ada reseptor kolinergik atau kolin, reseptor kolin. Kalau kolinomimetik itu obat yang menstimulasi kolin gitu ya, atau yang kerjanya sama dengan kolin. Ini sebenarnya udah masuk ke farmakologi, tapi nggak apa-apa saya bahas sedikit. Nah, itu kalau kolinomimetik itu kan ada dua. Kalau berdasarkan reseptor ada dua tipe, muskarin dan nikotin. Gitu ya. Kemudian kalau berdasarkan kerja itu kerja langsung dan kerja tidak langsung. Kerja tidak langsung itu menghambat enzimnya, gitu ya. Nanti kalian bisa baca. Nah, ini kalian bisa baca aja ya untuk mekanisme kerjanya.
Ada pertanyaan karena udah jam 9. Jadi jangan bingung ya antara kolinomimetik dengan obat penghambat kolinoseptor. Berarti kalau obat penghambat kolinoseptor tuh dia kolinolitik ya kalau nggak salah, atau parasimpatolitik. Contohnya ini ya, antagonis muskarinik gitu ya. Bentar, kayaknya ada nih. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Ada pertanyaan? Yang mau tanya?